Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sesama mekanik pemula, di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Scoopy nih dengan kendala loss kompresi ya. Kemudian karena loss kompresi, kemudian mau saya cek di bagian olinya nih rekan-rekan ya, ada atau tidak ada untuk olinya. Saya cek dulu karena pada bengkel sebelumnya kata si ibunya harus diturunkan mesin. Apakah betul nanti problemnya di bagian mesin atau tidak, nanti kita cek lebih detailnya ya. Karena kemarin pas posisi motornya mogok, kemudian jarak 100 meter ada bengkel kata si ibunya, kemudian si ibunya inisiatif didorong untuk motornya ke bengkel yang paling terdekat, dan kata si bengkelnya harus diturunkan mesin. Nah ini coba mau saya double starter, ternyata tidak ada respon sama sekali ya rekan-rekan. Kemudian mau saya engkol nih. Nah kalau loss kompresi, ciri-cirinya kita engkol itu tidak ada tendangan sama sekali ya, atau tidak ada berat-beratnya untuk starternya ya. Nah ini kita engkol. Nah ini kita double starter, tetap tidak mau hidup untuk motornya, seperti tidak ada tanda-tanda mau hidup nih untuk motornya. Kemudian engkolnya juga kalau loss kompresi seperti ini, ringan sekali kita engkol ya. Tapi saya double starter di sini ada yang bunyi aneh nih, seperti setrum yang bocor. Kemudian saya lihat di bawah sini, di bagian bawah sini, ternyata businya saja nih untuk motor si ibunya kelepas ya. Nah seperti ini. Waduh bu, kok bisa sampai kelepas ya businya. Oke, jadi ini mau saya bongkar dulu untuk penutup bagasinya ya, biar kita cek lagi nanti lebih detailnya apakah businya dol atau di mana. Nanti kita cek dulu di bagian businya atau di bagian rad businya. Berarti problemnya di bagian businya yang kelepas, jadi bukan problemnya di bagian mesin ya. Untung si ibunya tidak jadi dibetulin di bengkel sebelumnya, nanti takutnya kena ini ya, kena tarif ya. Jadi buat rekan-rekan, buat pelajaran saja ya untuk video kali ini, jangan sampai tertipu sama oknum-oknum bengkel ya yang nakal. Ini saya bilang oknum ya, jadi bukan sih saya mau sok inilah mau jelek-jelekin teman-teman atau rekan-rekan sesama bengkel. Jadi alangkah baiknya kalau kita bekerja ya sewajarnya saja, dan kita terangkan ke konsumen sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada yang kita sembunyikan, biar bengkel kita tambah rame dan berkah juga. Kalau kita nipu-nipu orang ya seperti ini ya kasusnya, problemnya di bagian businya saja yang kelepas, minta diturunkan mesin seperti ini. Nah kelihatan sekali di sini untuk businya ya, mungkin kendor ini jadi lambat laun, semakin kendor akhirnya kelepas untuk businya. Dan kelihatan sekali untuk businya juga sudah tidak layak pakai ya. Ini sudah terlalu renggang jaraknya antara dioda sama ujung businya, jadi mau saya ganti saja coba untuk businya. Kemudian sekalian mau saya cek, mau saya pasang apakah dol atau tidak di bagian rad businya. Nah yang penting berkah rekan-rekan, tidak usah kita tipu-tipu orang ya. Jadi mana yang rusak, mana yang harus diganti, mana yang masih bisa dipakai ya kita terangkan ke konsumennya. Karena kasihan juga ya konsumennya, nanti takutnya konsumennya juga tidak ada atau tidak cukup biayanya buat memperbaiki, akhirnya motornya tidak jadi dibetulin ya. Sama kasusnya sama motor ibunya ini ya, karena tidak cukup dana akhirnya motornya dibawa pulang. Dan syukurnya problemnya di bagian busi saja ya. Ini saya pasang untuk businya, ternyata untuk rad busi di bagian mesinnya masih aman ya, tidak terjadi dol. Kalau dol ya memang harus diturunkan mesin.
Tapi kalau ini masih aman ya, problemnya karena longgar saja, akhirnya lambat laun businya bisa kelepas. Untung Bu ndak jadi dibetulin ya kemarin. Kalau jadi ya lumayan kalau mau diturunkan mesin. Jadi ini buat pelajaran saja ya, buat rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki motor, bawalah motor rekan-rekan atau teman-teman ke bengkel yang dipercaya ya. Jangan asal-asal bawa saja, takutnya nanti ditipu-tipu sama oknum bengkel. Oke. Alhamdulillah untuk businya sudah terpasang. Saya tes, alhamdulillah untuk motor ibunya sudah bisa nyala. Oke, ini untuk motor si ibunya sudah selesai ya, tinggal kita pasang lagi di bagian penutup bagasinya. Jadi ndak jadi diturunkan mesin ya. Nah, mungkin bengkel sebelumnya ya ndak ngecek dulu ya. Karena mungkin dilihat businya kelepas, dikira dol, akhirnya si bengkel sebelumnya mungkin langsung memponis ya di bagian drat businya yang dol. Akhirnya ndak terjadi ndak jadi di servis sama ibunya karena si ibunya tidak cukup biaya untuk perbaikan atau servis untuk motornya jika motornya sampai diturunkan mesin. Oke, ini saya engkol, alhamdulillah sudah normal. Saya double starter juga sudah normal. Kemudian saya cek di bagian busi yang lama. Nah, kelihatan sekali di sini mungkin ya sebelumnya pas proses pergantian busi tidak dikencengin secara sempurna, akhirnya businya bisa longgar dan lambat laun bisa kelepas. Oke, sekian dulu ya rekan-rekan video kali ini ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami mekanik pemula Aoparian.